memerlukan waktu sekitar 300 tahun. Bayangkan aja perbedaannya. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya. Kumpulan glukosa tersebut menjadi glikogen balik. Ada lanjutannya lagi. Halo semuanya, selamat datang di podcast Edukasi Biologi bersama aku, Kire, dan narasumber-narasumber kita. Ada Ajeng, ada Ade, ada Paras, ada Imam, dan terakhir nerd kita. Oke, kali ini aku dan narasumber-narasumber aku akan membahas sifat-sifat enzim. Nah, apakah cuma sifat-sifat enzim? Oh, tentu tidak. Kita akan membagi sesi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim. Nah, kenapa kita membahas enzim? Karena enzim ini salah satu aspek terpenting di kehidupan makhluk hidup. Ya, karena apa? Karena kalau di tubuh kita ini banyak sekali reaksi yang membutuhkan enzim. Tanpa ada enzim, itu kan berulang mungkin sekitar ratusan tahun ya. Ratusan tahun. Nah, bagaimana kita kalau kita harus sebanyak itu dan juga seperti yang kita sudah spoiler tadi, kita berbagi tiga sesi. Sesi pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Nah, yang membahas siapa nanti kita akan analisnya. Lalu yang kedua kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim. Oke teman-teman, kita udah memasuki sesi pertama nih. Ya, ini perawalan dari segala-galanya ya. Di sini kita ada Riza dan Imam. Hai dulu guys. Hai. Oke, tanpa terlalu lama langsung aja kita akan membahas sifat-sifat enzim. Nah, mulai dari nerd dulu, karena nerd tuh tahu segala hal ya. Bisa, Reza, menurut kamu sifat-sifat enzim itu gimana sih? Menurut saya itu sifat-sifat enzim itu hanya ada 8. Dimana menurut saya ini yang paling menarik yaitu yang pertama sebagai katalisator. Dimana dia itu mempercepat reaksi dengan menggabungkan dirinya, tapi dia tidak menghabiskan dirinya sendiri. Di mana dia itu dapat mempercepat yang awalnya seharusnya waktunya 300 tahun bisa dalam hanya semenit. Salah satu contohnya yaitu satu molekul katalase, dia itu mengurai H2O2 menjadi air dan oksigen hanya dalam waktu semenit aja. Yang seharusnya kalau misalnya pakai zat besi, dia itu memerlukan waktu sekitar 300 tahun. Bayangkan aja perbedaannya. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kamu sih nanti cepat kameramennya papa guys, kameramennya apa aja. Sifat kedua, sifatnya itu mirip-mirip dengan kita manusia, di mana dia itu selektif dan spesifik. Dia itu tidak ingin menggabungkan dirinya dengan substrat yang lain. Dia itu hanya satu aja spesifiknya. Seperti salah satunya, contohnya molekul katalase, dia itu hanya ingin dengan H2O2 untuk menguraikannya menjadi air dan oksigen. Benar-benar spesifik banget ya ini. Kayak pick me you ya? Enzim pick me you. Selanjutnya ada bolak-balik, di mana dia itu dapat mempercepat sebuah reaksi ataupun juga membalikannya lagi. Contohnya itu di tubuh kita. Lihat aja tubuh kita. Kita itu memproduksi ataupun mendapatkan glikogen dan diubah menjadi glukosa. Tetapi enzim ini dapat mengubah baliknya. Dan dari mana kumpulan glukosa tersebut menjadi glikogen balik. Pokoknya dia itu fleksibel banget ya. Selanjutnya itu dia itu juga berupa sebagai protein, di mana dia itu dapat terpengaruh oleh suhu dan pH. Di mana kalau misalnya dia dengan suhu, kalau dia menjadi dingin, dia itu akan kayak ya melambat lalu menggumpal gitu kan. Menggumpal jadi tidak bisa jalan lagi. Nah, kalau misalnya dia panas banget nih. Panas aja langsung rusak gitu. Tidak ada lanjutannya lagi.
Iya, emang. Kita kayak hubungan. Oke, Ya. jadi dari segitu aja ya dari saya. Iya. Jadi kita bisa lanjut ke Imam. Nah, saya lanjutkan. Jadi sifat yang kelima itu enzim itu bersifat termolabil. Artinya enzim itu sifatnya itu apa tuh? Dia itu sangat peka terhadap suhu. Oh, kirain termo yang labil ya. Jadi ketika suhunya stabil, maka enzim akan bekerja dengan sangat baik. Jadi kalau misalnya enzimnya dingin, dia itu akan bekerja sangat lambat. Dan kalau dia dalam keadaan yang panas tuh enzimnya akan pecah. Berarti termo labil ini kayak emang dia ini mudian ya orang. Iya. Mudian banget ya, kayak manusia memang. Memang lagi manusia sih. Terus yang keenam itu sifatnya itu hanya dibutuhkan sedikit saja. Jadi enzim itu setelah diperlukan itu dia akan kembali ke bentuknya. Oh, iya. Nah, jadi setelah enzim digunakan dan enzim akan kembali ke bentuk semula, habis setelah bentuk semula, enzim akan sesuai dengan ukurannya. Apa tadi? Ukurannya. Seukurannya. Iya, balik lagi ya. Setelah digunakan itu dia balik lagi ke semula. Ada lagi? Ada, yaitu sifat yang ketujuh yaitu enzim itu sifatnya itu seperti koloid. Oh, iya. Nah. Aduh, kimia lagi. Oh. Jadi enzim itu kan sifatnya koloid. Koloid itu dia tuh memiliki permukaan yang sangat besar. Jadi ketika permukaan yang besar itu enzim itu bekerja dengan sangat luas. Nah, jadi pada saat enzim bekerja sangat luas, enzim itu apa ya? Berarti kayak dia tuh diingetin guys, kawasannya luas. Jadi dia bekerja itu sangat cepat dan sangat itu apa namanya? Sangat pasti. Terus yang ke-8 itu enzim itu tidak menentukan arah. Oh, menentukan arah, maksudnya nih menentukan arah gimana ini? Jadi enzim itu tuh sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Contohnya tuh misalnya nih enzim kan perlu, misalnya ini kan tubuh kita kan memerlukan glukosa, maka glikolin akan terpecah menjadi 2 glukosa kan. Jadi ketika hanya membutuhkan 1 glukosa, salah satu glukosa akan kembali menjadi glikolin lagi. Oh, oke. Seperti biasa enzim sangat complicated guys. Oke, dari yang kita tangkap ya hubungan enzim-enzim ini sangat-sangat berkaitan dengan sifat-sifat manusia sebenarnya. Tapi yang poin utamanya itu ada 8 sifat enzimnya. Iya. Yang pertama itu dia katalisator, yang kedua dia itu spesifik selektif, lalu dia bolak-balik, lalu dia bersifat koloid ya tadi ya, bersifat koloid, lalu ada termolabil, sama juga dia protein. berupa protein juga diperlukan yang sedikit dan dia tidak menentukan arah dari reaksi ya. Oke. Jadi kita move on to the next sessions, yaitu sesi kedua.